Padang itu. Lagi terjadi nih. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi pemungkas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar sana banyak orang mencari duniawi dengan cara tidak sangat sehat. Namun tidak sedikit pula jalan pintas yang terpintas dalam pikirannya, yaitu dengan cara yang tidak sehat pula. Maka pesugihan yang terpintas pertama kali dalam pikirannya. Di sini di Joglo Stories kembali lagi dengan saya Kang Acung akan mengupas tuntas tentang hal-hal yang berbau mistis, misteri ataupun mitos-mitos yang sering kerap jadi perbincangan orang-orang di luar sana. Seperti biasa, di kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya kedatangan lagi seorang narasumber yang mana beliau adalah pernah dulu mengupas tentang hal pocong. Dan sampai sekarang beliau kembali lagi untuk mengupas tentang apa, saya juga belum tahu. Yang pastinya ini sangat seru. Tapi sebelum kita ke tema materinya, seperti biasa saya Kang Acung selalu minta dukungan kepada teman-teman, konco-konco dimanapun kalian berada untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu bisa menyaksikan atau konten-konten yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan semoga kalian bisa terhibur. Dan pastinya dukung terus channel ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke narasumber kita. Oke, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa saya kedatangan narasumber yang mana beliau adalah pernah dulu menjadi narasumber. Sekarang ini kedua kalinya dia datang ke studio Joglo Stories ini. Assalamualaikum, sareng Kang Andri. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan lagi, Bang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya bersama saya Andri. Saya ingin bercerita sedikit lah, Kang Acung. Siap. Soalnya kan kemarin sempat ngebahas soal mitos pocong. Oke. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi itu gimana ya? Saya tuh punya pengalaman pribadi. Kalau boleh tahu tuh pengalaman apa nih? Ya, waktu main sih ke daerah selatan. Oke. Terus saya itu ya gimana di jalan tuh lapar lah. Singgah dulu ke rumah makan. Siap. Rumah makannya itu rame banget ya. Konon ceritanya ada pesugihan pocong. Ini konon dari siapa nih? Dari kabar-kabar angin dari mana nih? Warga sih. Oh, warga setempat. Iya. Oke. Terus yang ingin saya tanyakan, emang ada pesugihan pocong itu ada? Benar ada. Oke, siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih sama Kang Andri sudah mau bergabung kembali lagi untuk kedua kali ke studionya Joglo Stories Kang Andri-nya sebelumnya. Terima kasih, Bang Andri. Oke. Untuk hal pertanyaan jawab apakah pesugihan pocong itu ada? Di sini saya jawab dengan sedikit pengetahuan saya. Insyaallah pesugihan pocong itu
Ya, benar adanya. Real ada gitu. Real ada. Untuk di zaman yang modern ini masih ada orang-orang yang mungkin pemikirannya masih menggunakan dengan cara jalan pintas. Maka mereka menggunakan metode tentang pesugihan pocong ini. Jadi real ada. Real ada ya. Iya. Gitu. Emang di masyarakat itu gimana gitu? Gue bisa ngomong kayak gitu, Bang Andri? Ya gimana Abang saya lihat sempat kondisi rame? dengar lah. Oh gitu. Iya dengar sepintas Oke, gitu ada. siap. Soalnya kan warung makannya itu rame banget. Oke, siap. Terus syarat-syarat seperti apa aja yang sering digunakan untuk pesugihan pocong itu? Kalau untuk syarat-syaratnya, untuk orang yang melakukan pesugihan pocong seperti biasa yang kita ketahui bahwa pocong itu biasanya menggunakan tali, pocong, sama paling tidak jauh dari kafannya itu sendiri. Maka di sini kalau untuk pertanyaan syaratnya seperti apa, ya jelas saya di sini jawab paling tidak jauh dari pocong itu sendiri, yaitu talinya dan kain kafan pocong itu sendiri. Kalau Seperti tanahnya termasuk? Kalau untuk tanahnya mungkin ada untuk syarat-syarat tertentu, mungkin untuk melakukan ritual tertentu, apa tapi ritual lain itu, seperti itu. Terus apakah semua kain kapan atau tali pocong bisa digunakan atau ada pengertian yang lain? Oke, kalau untuk pertanyaan apakah tali pocong Atau ada cara-cara khusus lah untuk pengertian yang lain? Oke, siap. Kalau untuk itu saya jawab di sini tidak semua tali pocong atau kain kafan pocong ini bisa dipakai syarat-syarat tertentu untuk melakukan pesugihan itu sendiri. Karena yang paling afdol, yang paling sering dicari untuk orang melakukan ritual pesugihan pocong ini sendiri, yang pertama itu orang yang meninggalnya malam Jumat Kliwon, Terus? ataupun yang malam Selasa Kliwon. Maka kain kafannya atau tali pocongnya itu bisa dipakai untuk syarat pesugihan pocong ini sendiri. Seperti itu, Kang Andri. Iya ya. Jadi nggak semua ya. apa ya Bisa pocong ini bisa dipakai syarat gitu, tidak seperti itu. Jadi ada orang yang meninggalnya hari-hari tertentu, yang mungkin hari-hari keramat yang bisa digunakan untuk alat syarat pesugihan pocong ini sendiri. Seperti itu, Kang. Apakah semua tali pocong bisa dijadikan syarat-syarat atau ada titik tertentu yang harus diutamakan? Mungkin. Kalau untuk syarat apakah tali pocong itu bisa digunakan atau seperti itu, ya seperti saya jelaskan seperti tadi. Emang ada titik-titik tertentu yang mungkin bisa untuk dijadikan sarana pesugihan itu sendiri ya. Jadi nggak semuanya. Makanya di situ juga cara mereka mengambilnya juga itu dengan cara terus ini nggak asal gubras langsung ngambil gitu, nggak kayak begitu kan. Jadi ada nggak semua tali pocong itu bisa dibikin syarat, tidak. Cuma ada titik-titik tertentu yang mungkin bisa untuk dijadikan syarat untuk pesugihan pocong itu sendiri. Seperti itu, Kang Andri. Terus ini ngomongin soal tumbal nih. Oke, siap. Kalau pocong, tumbalnya apa sih? Jadi gini, tumbal. Iya, Kalau di sini tumbal untuk pesugihan pocongnya. Nah, emang di sini jelas mutlak yang namanya orang melakukan pesugihan pocong, pesugihan ataupun pesugihan apapun lah gitulah. Itu tidak lepas dari yang namanya tumbal. Tumbal, iya. Tumbal. Dan Pastilah ada pasti itu, pasti. Karena sifat tumbal itu ibaratnya seperti kita mengupah atau buruh Oh iya ya. buat
makhluk yang mana sudah apa ya, sudah istilahnya sudah membantu kita untuk melakukan pesugihan itu sendiri gitu. Tapi itu juga tergantung dari bentuk perjanjian awal pesugihan apa yang kita sanggupi gitu ya, seperti itu. Tapi biasanya mereka selalu minta nyawa manusia, kebanyakan seperti itu. Dengan apa iya nun pesugihan pocong tumbal itu mencari tumbal? Kalau untuk dengan apa pesugihan pocong itu mencari tumbal, biasanya orang yang melakukan pesugihan pocong ini biasanya dia mencari sasaran. Ketika sasaran orang yang akan ditumbalkan, gitu maksudnya. Jadi ketika entah itu siang atau malam, dia mencari sasaran. Ketika dia dapat, dia di situ kasih tanda, kasih tanda. Nah, ketika malam, baru yang namanya makhluk pocong ini sendiri akan mendatangi rumah atau orang yang sudah ditandai sama orang yang melakukan pesugihan pocong ini sendiri. Maka, nah orang ini yang diambil nyawanya dengan cara mungkin ketuk pintu 3 kali, dibuka pintunya, ternyata nggak ada orang, ternyata ketika dibukanya itu udah masuk perangkap yang namanya jadi itu ya mencari tumbalnya itu. Iya, seperti itu. Jadi makanya ini buat pengalaman juga ya, ketika kita misalkan dapat kejadian malam-malam ketika pintu rumah kita diketuk, lalu kita buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Nah, di situ kita jangan buka pintu dulu. Kalau alangkah baiknya kita nongol dulu dari jendela gitu. Ya, kalau ketika memang ada orang, ya oke lah kita buka gitu ya. Tapi ketika nggak ada, nah ini jangan berani-berani buka. Itu bisa jadi sarana dari orang yang melakukan mencari tumbal itu sendiri. Seperti gitu kan. Ngeri juga ya. Ya itu ya mengeri. Dan emang harus begitu. Orang yang melakukan pesugihan emang udah refleksinya, dia udah siap lahir dan batinnya, dan udah siap menerima apapun yang terjadi entar. Makanya di sini jelas dia udah terima ya, ini masalah itu dia udah buta. Yang penting hari ini dia dapat, masalah urusan duniawi dia puas. Seperti itu nanti. Kalau ke keluarga tumbalnya gimana? Bisa jadi. Sebab begini, yang namanya tumbal ini ketika kita atau orang, misalnya ya, orang yang melakukan pesugihan tidak bisa memberikan tumbal dengan tepat waktu, maka orang anggota keluarga kita pun bisa jadi diambil. Bahkan kalaupun bisa terjadi, kita sendiri atau orang yang melakukan pesugihan sendiri itu akan jadi tumbal. Ya, senjata makan tuan istilahnya kayak begitu. Makanya orang yang melakukan itu seperti yang saya katakan tadi, dia udah siap lahir batin dengan segala resikonya, segala macamnya. Gitu. Karena dengan kebutaan dia di urusan dunia itu kayak begitu. Ya kayak begitu Kang Andri. Ya kalau boleh tahu, apakah pesugihan pocong ini orang yang melakukan ritual berubah jadi pocong atau bagaimana tah? Oke. Kalau untuk pertanyaan di bab ini, di sini ada 2 penjabaran. Bisa jadi orang yang melakukan pesugihan pocong ini mencari duniawi dengan cara mereka memakai jubah pocong. Itu mungkin ada ritual-ritualnya juga, kan gitu. Mereka memakai jubah pocong dan melancarkan aksinya. Dan ada pula mereka menggunakan sarana dari makhluk jin yang merupa wujudnya seperti makhluk pocong. Seperti itu. Ya, makanya di situ ada timbal baliknya seperti tumbal kayak gitu. Makanya jelas orang yang melakukan pesugihan, walaupun pesugihan apapun, jelas hukumnya mereka sudah bersekutu dengan jin siluman kayak begitu.
Seperti itu Kang Andri. Terus syarat tali pocong ini apakah cuman untuk dipergunaan untuk ritual pesugihan atau ada untuk kegunaan yang lain? Oke. Untuk pertanyaan ini, apakah tali pocong ini apakah bisa dipergunakan untuk pesugihan Ya, atau atau bisa dipergunakan Kan untuk yang lain. kebutuhan lain? Oke. Ya. Untuk pertanyaan ini saya jawab dengan sedikit pengetahuan saya. Tidak untuk dipergunakan cuma untuk pesugihan aja. Tali pocong ini sangat banyak bisa kegunaannya, bisa untuk untuk pemikat, bisa untuk penglaris dagangan, bisa untuk dibilang buat jaga diri atau jaga seperti gitu. Jadi banyak tergantung dari awal mereka dapat, mereka ambil dan ritualnya untuk kegunanya untuk apa. Seperti itu Kang Andri. Jadi bukan cuma untuk melakukan alat pesugihan aja, tidak. Tidak. Itu banyak digunakannya. Itu seperti itu. Iya. Ya paham. Apakah sosok pocong ini yang digunakan sarana pesugihan pocong? Kalau untuk pertanyaan siapakah sosok pocong ini, mungkin gitu ya. Iya. Untuk dijadikan sarana pesugihan pocong ini sendiri. Ya, oke, siap. Siapakah sosok pocong ini? Yang jelas sosok pocong ini adalah sosok makhluk dari bangsa jin, ya kan, yang bersekutu dengan manusia. Maka si makhluk jin ini manipulasi, merubah wujudnya sosok makhluk pocong untuk membantu manusia yang melakukan pesugihan ritual pesugihan pocong ini. Jadi mutlak siapakah sosok pocong ini? Nah, pocong ini adalah dari bangsa jin. Itu karena yang sanggup untuk memanipulasi manusia dan bersekutu dengan manusia untuk melancarkan hal-hal seperti pesugihan kayak gini cuma jin dan iblis. Seperti siluman kayak begitu. Seperti gitu kan. Ya, ngeri sih lah. Pokoknya mau ngeri. Dia bukan ngeri sebenarnya. Yang jadi itu kan di zaman sekarang ini kok masih ada orang yang punya pemikiran sempit. Iya. Kan gitu. Seolah-olah mereka itu haus banget dengan duniawi. Kan maka segala jalan apapun banyak untuk menuju Roma. Kenapa kok harus memilih jalan pintas kayak begini? Karena sebab ini resikonya ini kan jelas mutlak. Iya, Kan gitu. besar sih. Iya, jelas mutlak. Tapi kok mereka mau gitu ya, dosanya udah jelas, hukumnya jelas gitu. Tapi kok mereka mau gitu melakukan itu. Seperti itu Kang Andri. Masih ada sahabat apa nih? Terus cara pengambilan tali pocong buat pesugihan tuh gimana Kang Acung? Oke. Jadi tadi saya sempat jelaskan bahwa sarana tali pocong yang bisa diambil itu orang yang meninggalnya hari-hari tertentu, kan gitu juga ya. Yang pertama, orang yang meninggalnya pada hari malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Baru sarana itu bisa dipakai untuk pesugihan itu sendiri. Dan ini caranya, mungkin gitu ya Kang. Cara untuk mengambil tali pocong atau kain kafan pocong ini sendiri itu pun ada ritualnya. Sebelum mereka melakukan penggalian, mereka melakukan ritual. Yang pertama mungkin ada puasa untuk beberapa hari sebelum mereka melakukan penggalian itu sendiri. Yang kedua, ketika sudah menggali, mereka membuka tali pocong atau mengambil tali pocong dan kain kafan ini
tidak menggunakan tangan, tapi mereka membuka harus menggunakan gigi. Mereka menggigit, membuka menggunakan tangan, tidak menggunakan tangan, harus menggunakan gigi, seperti itu. Ya. Adakah resiko buat yang makan di tempat pesugihan pocong? Oke. Kalau untuk resiko orang yang jajan di tempat orang, yang melakukan, ya. oke. Resikonya mungkin mereka makan dulu ya. Ketika mereka makan, mereka tidak mengalami apapun. Ketika mereka makan di tempat tidak mengalami apapun, tapi ketika sudah mereka makan dan untuk beberapa waktu 1 jam atau 2 jam mereka akan mengalami mual yang sangat hebat dan merasa makanan itu nggak wajar, ya kayak basi kan. Karena halnya kalau untuk pesugihan pocong sendiri, sedikit yang saya tahu bahwa makanan itu telah diludahi oleh sosok makhluk pocong ini sendiri yang mereka makan. Ya seperti itu. Cara membedakan tempat yang melakukan pesugihan sama yang tidak, gimana, Tang? Kalau untuk cara membedakan, emang kalau untuk secara lahir batinia, yang secara lahir dohir aja kita dulu gitu ya, sangat susah untuk dibedakan. Ya. Kecuali cuma orang-orang tertentu yang bisa melihat gitu. Cuma di sini kita harus waspadai bahwasanya rumah makan ini atau tempat ini rame ini emang real, rame, masakannya enak atau murni asli atau memakai dengan jalan pintas seperti itu. Seperti itu, Kang Andri. Jadi untuk membedakan itu emang sangat susah. Oh, susah. Ya. Kecuali cuma orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan mumpuni yang bisa melihat dengan secara batinia. Seperti itu. Ya, ya. Ya, mungkin itu aja sih. Cukuplah. Soalnya udah waktu itu udah sih soal mitos kan udah. Oke. Cuman itu aja lah. Memperlengkap aja Ya, gitu. memperlengkap lah. Biar nggak lebih penasaran gitu. Ya, soalnya penasaran sih kemarin waktu itu main ke daerah selatan. Oh gitu. Gitu. Ya, siapa tahu masih ada pertanyaan, insya Allah. Ya, Dengan iyalah. sedikit pengetahuan bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, intinya buat teman-teman semua ya jangan Siap. sampai terjerumus lah kayak Oke. gitu. Ya minimal cari aman aja lah. Siap, 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 Pokoknya siap. ngeri lah, udah tahu lah gini dijabarkan sama Kang Acung gitu. Insya Allah ya, paham ya. Jadi cuma segitu, Kang Andri? Ya udah. Alhamdulillah. Oke, untuk teman-teman di luar sana, sekecil apapun yang kita terima di dunia ini tidak akan jadi besar tanpa rasa syukur yang sangat dalam. Dan sebesar apapun yang kita miliki, tanpa kita nikmati dengan rasa bersyukur yang sangat hebat, maka tidak akan kerasa apapun yang akan kita terima. Maka dari itu, jadilah orang atau jadilah hamba-hamba yang tawakal, bersyukur, dan bersabar. Maka insya Allah kita tidak akan kekurangan dengan apapun segala yang ada di dunia ini. Mungkin masih ada, Kang Andri? Enggak, cukup. Cukup? Sekian? Benar Ya, ini? benar. Siap, insya Allah ya. Sekali lagi, sedikit mengingatkan lagi kepada teman-teman atau konco-konco dimanapun kalian berada, untuk selalu dukung terus channel Joglo Stories ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Di akhir acara ya, Ya. di akhir acara, Pamit. saya Kang Acung, Saya Andri. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.